6 pemain kunci timnas Indonesia dapat sorotan FIFA usai lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih Malaysia frustrasi. Ini rahasia sukses timnas Indonesia yang bikin Eren hingga ingin menirunya. Ditolak Shin Tae-yeon, karir 3 pemain muda Belanda ini justru meledak di Eropa. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Tak ada angin, tak ada hujan. Media Korea kasih saran ke timnas Indonesia agar naturalisasi bintang Liga Belanda ini. Siapa? Striker potensial Belanda ini siap jadi juru gidor timnas Indonesia apabila Romy batal bergabung dengan skuad Garuda. Berikut keseriusan dan bakatnya. Shin Tae-yeon panggil Beto Gonçalves ke timnas Indonesia. Layaknya Luis Suarez di timnas Uruguay. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ditolak Shin Tae-yeon, karir 3 pemain muda Belanda ini justru meledak di Eropa. Karir pemain muda Belanda yang pernah ditolak oleh Shin Tae-yeon dari timnas Indonesia U20 justru semakin gemilang di Eropa. Saat itu, Shin Tae-yeon diberi tugas untuk memimpin timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi Piala Dunia U20. Ia berusaha menjaring talenta berbakat dari seluruh negeri, termasuk pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Nama-nama yang kini menjadi pilar timnas Indonesia senior seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk turut serta dalam proses seleksi tersebut. Namun, ada beberapa pemain keturunan lainnya yang dianggap tidak memenuhi kriteria Shin Tae-yeon meski memiliki potensi besar setelah tidak masuk skuad timnas Indonesia. Karir para pemain keturunan Belanda ini justru kian bersinar di Eropa. Kai Boham. Boham adalah pemain serba bisa yang dapat beroperasi di semua sektor pertahanan, mulai dari bek tengah hingga sayap kanan dan kiri. Setelah dicoret dari timnas Indonesia U20, ia direkrut oleh klub Belanda, Telstar, setelah sebelumnya bermain untuk Almere City. Jun Krokke tampil impresif saat bermain untuk Vitesse Arnhem U18 dengan mencetak 15 gol dan 3 assist dari 24 penampilan, serta mencetak 4 gol dari 47 laga di U21. Performanya yang cemerlang membuatnya direkrut oleh SC Cambuur, klub Liga Belanda yang sebelumnya pernah dibela oleh Ragnar Oratmangu dan Stefano Lillipoli. Zico Sorry gagal memenuhi ekspektasi Shin Tae-yeon yang membutuhkan striker tajam, sehingga dia dicoret dari timnas Indonesia U20. Baru-baru ini, Sorry tampil luar biasa bersama klub barunya, Willem II U21, dengan mencetak 2 gol dari 4 penampilan dan bahkan sempat dipromosikan ke tim senior. Para pemain ini menunjukkan bahwa penolakan dari timnas Indonesia bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru, mereka terus berkembang dan meraih kesuksesan di klub-klub Eropa, membuktikan kualitas dan potensinya di panggung internasional. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared. Pelatih Malaysia frustrasi. Ini rahasia sukses timnas Indonesia yang bikin Eren
hingga ingin menirunya. Pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, harus menerima kenyataan pahit karena Harimau Malaya gagal melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sebaliknya, Timnas Indonesia mencatat sejarah sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi tersebut. Dalam wawancara usai laga melawan China Taipei, Kim Pan-gon mengakui berbagai aspek yang perlu ditingkatkan oleh Harimau Malaya. Salah satu langkah jangka pendek yang dia usulkan adalah merekrut pemain naturalisasi dari Eropa. Sepak bola di Malaysia memiliki banyak tantangan, dan saya belum tahu cara memperbaikinya karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan, kata Kim Pan-gon. Selain itu, dia menekankan pentingnya memperbaiki sistem pengembangan talenta muda. Kim Pan-gon juga mencatat upaya aktif Indonesia dalam mencari pemain keturunan di Eropa sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan oleh Malaysia. Mungkin kita bisa meniru pelatih-pelatih Indonesia yang pergi ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Tapi bagi saya, yang terpenting adalah memiliki sistem pengembangan yang menghasilkan pemain lokal terbaik. Jelasnya, menurut Kim Pan-gon, dengan usaha dan strategi yang dijalankan, Timnas Indonesia berpotensi segera menjadi tim terbaik di kawasan ini. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Ditolak Shin Tae-yeon, karir tiga pemain muda Belanda ini justru meledak di Eropa. Karir pemain muda Belanda yang pernah ditolak oleh Shin Tae-yeon dari Timnas Indonesia U20 justru semakin gemilang di Eropa. Saat itu, Shin Tae-yeon diberi tugas untuk memimpin Timnas Indonesia yang sedang bersiap menghadapi Piala Dunia U20. Ia berusaha menjaring talenta berbakat dari seluruh negeri, termasuk pemain keturunan Indonesia yang berada di Eropa. Nama-nama yang kini menjadi pilar Timnas Indonesia senior seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk turut serta dalam proses seleksi tersebut. Namun, ada beberapa pemain keturunan lainnya yang dianggap tidak memenuhi kriteria Shin Tae-yeon meski memiliki potensi besar setelah tidak masuk skuad Timnas Indonesia. Karir para pemain keturunan Belanda ini justru kian bersinar di Eropa. Kai Boham. Boham adalah pemain serba bisa yang dapat beroperasi di semua sektor pertahanan, mulai dari bek tengah hingga sayap kanan dan kiri. Setelah dicoret dari Timnas Indonesia U20, ia direkrut oleh klub Belanda Telstar setelah sebelumnya bermain untuk Almere City. Jim Krokke tampil impresif saat bermain untuk Vitesse Arnhem U18 dengan mencetak 15 gol dan 3 assist dari 24 penampilan, serta mencetak 4 gol dari 47 laga di U21. Performanya yang cemerlang membuatnya direkrut oleh SC Cambuur, klub Liga Belanda yang sebelumnya pernah dibela oleh Ragnar Oratmangu dan Stefano Lillipoli. Zico Sorry gagal memenuhi ekspektasi Shin Tae-yeon yang membutuhkan striker tajam, sehingga dia dicoret dari Timnas Indonesia U20. Baru-baru ini, Sorry tampil luar biasa bersama klub barunya, Willem II U21, dengan mencetak 2 gol dari 4 penampilan dan bahkan sempat dipromosikan ke tim senior. Para pemain ini menunjukkan bahwa penolakan dari Timnas Indonesia bukan akhir dari perjalanan mereka. Justru, mereka terus berkembang dan meraih kesuksesan di klub-klub Eropa, membuktikan kualitas dan potensinya di panggung internasional. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it. Butuh striker,
PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht, Walromin pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia sebelum timnas Indonesia bertanding pada September tahun 2024 mendatang. Apakah Walromin jadi diambil untuk diproses naturalisasi atau masih belum? Karena saat ini sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi yang menurut saya ini silent operation. Kata Bung Ropar, menurut Bung Ropar, si sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok Anya untuk skuad asuhan Shin Tae-yong ini. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just put Tak ada angin, tak ada hujan. Media Korea kasih saran ke timnas Indonesia agar naturalisasi bintang Liga Belanda ini siapa? Tiba-tiba saja media asal Korea Selatan menyarankan agar timnas Indonesia melakukan naturalisasi terhadap bintang muda Belanda ini. Hal ini dirasa sebagai bentuk kepedulian terhadap pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang baru saja menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia belum berhenti mencari pemain keturunan khususnya di Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Apalagi, pelatih Shin Tae-yong pernah mengeluhkan kalau lini permainan timnas Indonesia masih terdapat kekurangan yang harus diatasi. Salah satunya striker. Media asal Korea Selatan dalam sebuah artikelnya sampai ikut merekomendasikan nama striker grade asal Belanda yang bisa direkrut Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia, tulisnya. Namun, media asal Korea Selatan Sports Now justru tidak merekomendasikan nama Walromin sebagai kandidat utama striker timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka punya rekomendasi pemain lain yang sebaiknya bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, yaitu striker FC20 Daan Rots. Daan Rots merupakan striker milik klub Belanda FC20 dan pada musim ini ia telah mengemas 9 gol dan 10 assist dari 40 penampilan. Bukan cuma sebagai striker, Daan Rots juga bisa ditempatkan di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang cukup tinggi. the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Striker potensial Belanda ini siap jadi juru gidor timnas Indonesia apabila Walromin batal bergabung dengan skuad Garuda. Berikut keseriusan dan bakatnya. Striker muda berbakat asal Belanda ini ingin diberikan kesempatan agar bisa memperkuat timnas Indonesia di waktu mendatang. Kehadirannya bisa menjadi opsi alternatif di lini depan timnas Indonesia andaikan calon striker naturalisasi yaitu Walromin batal gabung ke skuad Garuda. Sebagaimana diketahui,
Timnas Indonesia masih terus melanjutkan proyek naturalisasi terhadap pemain keturunan Eropa jelang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Bahkan dalam sebuah kesempatan beberapa waktu lalu, pelatih Shin Tae-yong cukup mengeluhkan tumpulnya pemain depan Timnas Indonesia. Di tengah ketidakpastian soal naturalisasi oleh Romei, muncul kabar yang menyebut kalau ada striker potensial Belanda lainnya yang berminat gabung Timnas Indonesia. Dia adalah Darren Sjoberans, striker berusia 19 tahun yang kini bermain untuk klub kasta keempat Liga Belanda yakni CVV Joden Boys. Darren Sjoberans merupakan pemain yang bisa beroperasi di semua sektor serang, seperti striker, sayap kiri dan kanan, hingga gelandang serang di belakang penyerang. Jika keinginannya untuk membela Timnas Indonesia terwujud, Darren Sjoberans berharap kalau dirinya bisa membawa skuad Garuda berprestasi setinggi mungkin. Meski telah menunjukkan ketertarikan bela Timnas Indonesia, namun sampai saat ini PSSI tampaknya masih belum menghubungi Darren Sjoberans. Shin Tae-yong panggil Beto Gonçalves ke Timnas Indonesia. Layaknya Luis Suarez di Timnas Uruguay, kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI sedang berusaha menaturalisasi penyerang FC Utrecht, Lorome, menjadi warga negara Indonesia WNI. Namun, jika hingga September tahun 2024 Lorome belum bergabung, Shin Tae-yong mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain, seperti memanggil penyerang veteran PSBS Biak, Beto Gonçalves, yang kini berusia 43 tahun. Meskipun Beto Gonçalves tidak dipanggil untuk bermain, kehadirannya bisa memberikan motivasi bagi para pemain Timnas Indonesia. Khususnya di lini depan, Beto adalah salah satu penyerang terbaik yang pernah bermain di Liga Indonesia. Dalam 12 pertandingan bersama Timnas Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2019, Beto mencetak 10 gol. Jika Timnas Indonesia masih membutuhkan saya sebagai pelapis striker, saya siap, kata Beto Gonçalves. Shin Tae-yong bisa mencontoh pelatih Timnas Uruguay, Marcelo Bielsa, yang memanggil penyerang berusia 37 tahun, Luis Suarez, untuk Copa America tahun 2024. Suarez dipanggil bukan sebagai pemain utama, tetapi sebagai pelapis. Dari 4 laga yang dijalani Uruguay, Suarez hanya bermain 2 kali dan itu pun hanya selama 11 menit. Namun, kehadirannya di ruang ganti dan pinggir lapangan memberikan dampak positif bagi Uruguay, yang berhasil lolos ke semifinal Copa America tahun 2024 setelah menang adu penalti atas Brasil di perempat final.